Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas pengalaman yang pernah saya alami tentang klaster tanda gear yang muncul di dashboard sini. Kejadiannya itu sekitar 2 minggu yang lalu kira-kira. Muncul tanda gear, kemudian gejalanya juga meliputi mobil selip, terus dibuat maju itu ngelos dulu, tidak mau, tapi nanti tiba-tiba mobil maju. Gejalanya juga dibuat mundur, kadang mau kadang tidak. Menurut bengkel itu katanya mekatroniknya kena, tapi setelah saya cari info-info dulu lebih lanjut, terutama di forum-forum BMW luar negeri itu, ternyata sepele. Jadi ketika lambang gear keluar itu bukan berarti mekatroniknya kena. Bisa jadi itu karena koil dan businya sudah mulai lemah ataupun rusak. Memang terlihat tidak masuk akal. Pertama ketika saya mendengar ucapan dari salah satu mekanik dari luar negeri itu, ketika dia mengganti koil dan businya semua masalah itu beres. Saya pertama juga ragu-ragu, kok bisa, apa hubungannya gitu. Tapi berhubung saya mau cari yang irit dulu, mencoba dulu, akhirnya saya ganti koil dan busi yang original itu. Koil dan businya harus bagus lah, minimal itu businya itu iridium minimal, kalau koilnya yang bagus. Setelah saya ganti, saya tunggu seminggu itu, ya 4 harian lah, hampir seminggu itu saya ganti, saya pasang, akhirnya mobil kembali normal sampai sekarang. Tanda gear itu tidak muncul lagi. Jadi untuk teman-teman yang BMW-nya terutama S90 ya, itu muncul tanda gear, jangan buru-buru mengutak-ngatik di bagian transmisi. Belum tentu. Jadi memang BMW E90 itu banyak sensor, dan sensor itu saling keterkaitan. Sensor terutama di bagian koil dan percikan busi itu ketika tidak stabil, tidak sesuai yang diharapkan oleh komputer, itu akan merambat kemana-mana. Bahkan gejala sebelum muncul tanda gear itu muncul tanda yang namanya cek engine nyala, saya scan itu munculnya sensor bank E2 itu panas. Sensor M2 panas, belum muncul tanda gear ada tanda itu. Tapi setelah saya ganti busi dan koil, itu semua scan saya itu tidak muncul lagi. Jadi cek engine yang dulunya nyala itu sekarang sudah tidak muncul lagi, hanya dengan mengganti koil dan busi. Jadi teman-teman, sebenarnya S90 itu mekatroniknya bagus, transmisinya bagus. Jadi jarang lah ketika kena di mekatronik, kecuali Anda itu tidak pernah mengganti oli transmisi. Selama Anda selalu cek oli transmisi, rutin menggantinya, menurut informasi itu 60.000 km ya. 60.000 km sekali itu wajib diganti. Ya, itu pengalaman saya. Jadi untuk teman-teman bisa dicoba, jangan otak-atik di bagian transmisi dulu. Coba ganti busi dan koil ketika cek engine-nya nyala. Gitu ya teman-teman. Silahkan dicoba. Jika video ini membantu, baiknya Anda share ke teman-teman pengguna BMW E90 lainnya, karena mungkin bisa bermanfaat bagi mereka yang tidak tahu.
Terima kasih, sekian dari saya. Lanjut di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.